Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, pada episode IPB Talk kali ini kita akan berbincang dengan sosok inspiratif yang terus mengedukasi masyarakat melalui tulisan-tulisannya. Dialah Dian Pertiwi Joshua, seorang penulis yang akan berbagi kisahnya. Bersama saya Alfisyah, mari kita simak tayangan berikut ini. Hai, halo. Saya Dian Pertiwi Joshua, penulis buku Aku Kertas Kosong dari penerbit Cikal Aksara. Dialah Dian Pertiwi Joshua, alumni Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Program Studi Pascasarjana Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak IPB University, yang menekuni jalan sebagai seorang penulis. Berawal dari ketertarikannya dengan dunia menulis, ia kini telah menghasilkan berbagai karya, mulai dari cerpen, novel, artikel, hingga buku edukasi. Tidak kurang dari 15 naskah yang telah dibukukan dan berbagai tulisan lain yang diterbitkan di berbagai media, baik offline maupun daring. Dari hobinya menulis tersebut, baru-baru ini ia menerbitkan sebuah buku mengenai parenting dan perkembangan anak yang berjudul Aku Kertas Kosong. Nah, saat ini sudah bergabung dengan kami Dian Pertiwi Joshua. Halo Dian, apa kabar? Ya, halo Mas Alfi dan tim IPB TV. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nah, kan Dian ini alumni dari program Pascasarjana, program Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak. Sebelumnya boleh diceritakan nggak latar belakang memilih program tersebut? Dulu awalnya sih sebenarnya pengen masuk ke psikologi, tapi karena nggak dapetnya di pendidikan keluarga, dilanjutin akhirnya di pendidikan keluarga, kemudian ilmu keluarga dan perkembangan anak. Karena melihat bahwa si manusia ini kan sebenarnya terlahir dari keluarga yang nggak mungkin sempurna kan. Nah, dari situ kita melihat bahwa oh ya, kalau misalnya si anak tidak dapat hal-hal yang baik, si anak yang memang udah terlahir dalam keluarga yang nggak bisa dia pilih, ya udah otomatis kan dia nanti bakalan bawa penyakit. Otomatis penyakit ini bakalan nular dong ke anak yang selanjutnya. Nah, saya pengen bahwa nggak ada rantai penularan hal-hal yang sakit itu nggak ada lagi. Sehingga niat itu ketika masuk parenting, sharing tentang parenting, terus ilmu keluarga, kita bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, sebaik atau seburuk apapun keluarga yang kita miliki. Karena manusia itu nggak bisa milih keluarga, tapi keluarga itu adalah hadiah dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan yang mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus terima. Karena udah hadiah, otomatis kita nggak mungkin nolak kan, dari situ awal. Lalu awalnya gimana bisa sampai terjun ke dunia menulis? Oke. Jadi sebenarnya pas baru sadar sekarang itu, dari dulu tuh distimulasi sama mama. Kenapa distimulasi? Karena kan mama paham bahwa saya ada kekurangan, jadi mama ingin anaknya itu punya kelebihan gitu. Kemudian nggak boleh anak jajan macam-macam, tapi uang itu disisihkan. Dari uang tabungan tadi itu kita beli alat-alat gambar, kita beli alat-alat tulis, mama beliin apa yang anaknya senang. Nah, dari situ dulu awalnya cuma iseng doang sih Mas, saya bilang bahwa ingin bahwa nama dia ada di toko buku gitu, nggak kepikiran apa-apa, cuma pengen aja bahwa pokoknya nanti pengen ada di toko buku gitu. Setelah di rak buku itu sebenarnya prosesnya nggak habis ngomong itu terus tiba-tiba langsung jadi penulis tuh enggak. Nah, setelah itu ada penerbit, si penerbit ini mengelurkan penulis-penulis kan, karena memang mulanya ini kita PDKT dulu, maksudnya dalam artian si penerbit ini punya sisi positif apa, si penerbit ini punya sisi negatif apa. Nah, dari sana kemudian coba masukin naskah karena dia bikin lomba kan, buku antologi. Saya coba sudah pasang strategi pun ternyata nggak lolos. Penasaran dong, ini kenapa kok udah pasang strategi tapi nggak lolos juga. Akhirnya dicoba, tapi dalam hati tuh ngomong si penulis, saya ingin bahwa si penerbit yang menolak naskah saya pertama kali adalah penerbit yang menerbitkan karya saya untuk pertama kalinya.
Akhirnya setiap dia ngadain lomba, setiap dia ngadain macam-macam, saya ikut sampai pada akhirnya 2013 atau 2014 naskah saya masuk dalam satu buku antologi di penerbit yang satu ini. Wah, menarik sekali ya. Berarti memang ada ketertarikan dari kecil, lalu ada dukungan dari orang tua juga, lalu ikut lomba-lomba sampai akhirnya jadi penulis seperti sekarang. Nah, Sobat IPB, kalau dilihat, Dian ini banyak sekali menulis buku tentang anak dan parenting. Ada buku Fabel Anak, 365 Dongeng Pengantar Tidur, lalu yang terakhir ada buku Aku Kertas Kosong. Nah, mungkin Dian bisa cerita, apa sih alasan Dian tertarik dengan tema tersebut? Oke, jadi sebenarnya saya melihat bahwa seorang manusia itu seperti sebuah pohon, dan keluarga sama manusia itu sendiri tidak bisa dipisahkan. Ketika si pohon ini dia tumbuh, akarnya kuat, kemudian rantingnya kuat, dia akan jadi manusia yang hebat, yang dapat bermanfaat untuk agamanya, untuk sesamanya, kemudian untuk dirinya sendiri juga. Nah, dari situ kita melihat bahwa karena keluarga itu adalah hal-hal yang bisa menguatkan seseorang, jadi ketika keluarganya sudah hebat, keluarganya sudah bagus, si anak ini akan jadi anak-anak baik juga, yang memberikan kontribusi terbaik. Nah, lalu salah satu buku Dian yang menarik berjudul Aku Kertas Kosong, sempat masuk beberapa portal berita juga. Bisa diceritain nggak buku tersebut tentang apa sih? Oke. Sebenarnya buku Aku Kertas Kosong ini diambil dari salah satu tema tesis. Nah, muncullah tuh ide buat ya udahlah daripada stres dilampiasin bikin buku anak. Nah, di dalam buku ini ada satu teori yang namanya habituasi karakter. Saya ingat banget bahwa Aristoteles itu bilang nggak ada orang hebat di dunia ini kalau dia tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan hebat. Setiap manusia itu bukan karena dari sananya dia hebat, tapi karena dia punya kebiasaan-kebiasaan yang dia paksa, lingkungan dia paksa, kemudian dia jadi orang hebat. Nah, setelah itu si Aristoteles ini bilang bahwa anak ketika diberikan stimulasi yang berupa habituasi positif, dia akan punya output jadi orang yang positif juga. Nah, ada salah satu judul kemudian diskusi sama penerbitnya. Apa ya kira-kira yang lebih pas? Karena udah ngomongin habituasi karakter, sempat ngomong-ngomong, kemudian ketemu lagi satu teori tabula rasa. Nah, nggak mungkin dong kalau misalnya buku anak tapi namanya tabula rasa. Itu kan novel banget, galau banget, orang dewasa banget. Sampai akhirnya ngobrol-ngobrol lagi, ingat surat An-Nahl ayat 78 bahwa setiap manusia itu lahir dalam kondisi yang suci, tidak membawa apa-apa dari rahim ibunya. Kemudian si anak ini baru punya sesuatu ketika dia sudah dididik, diasah, diasuh, dan diasih oleh orang tuanya itu sendiri. Sehingga dia jadi orang yang memang benar-benar seperti kertas. Orang tuanya seperti apa, anaknya akan menjadi apa yang orang tuanya berikan. Seperti kertas itu sendiri, Aku Kertas Kosong. Yang paling menarik, bukunya itu nggak cuma buku aja, Mas. Jadi dia, kalau orang kan biasa buku anak just only buku gitu. Ini nggak cuma buku, tapi bukunya itu ada stimulasi sesuai dengan si orang tua ini percaya diri dan percaya bahwa si anaknya itu baik. Sehingga feedbacknya ke anak, dia percaya diri juga dong. Dia percaya bahwa dia baik, akhirnya dia punya kelakuan baik, dia jadi anak baik karena orang tuanya percaya diri, menanamkan kebaikan-kebaikan pada si anak. Si uniknya dari buku ini karena memang ada bisa dibilang nggak cuma buku doang, jadi ada stimulasi positifnya, terus ada diskusi stimulasi juga, ada games juga, kemudian warna. Kami berdiskusi juga, warnanya harus yang anak-anak banget. Jadi warna itu sesuai dengan psikologi sosial anak, nggak yang pure murni kita warnain gitu aja, enggak. Kita ngobrol sama desainnya sesuai dengan psikologinya. Wah, menarik sekali ya. Jadi kalau dari yang saya tangkap, buku Aku Kertas Kosong ini menceritakan tentang pentingnya peran orang tua dalam perkembangan anak. Ternyata dari menulis bisa membawa manfaat bagi masyarakat. Nah, Dian, untuk kedepannya ada rencana menulis buku apa nih?
Jadi sebenarnya lagi tulis juga sih buku psikososial keluarga, terus kemudian udah di-ACC oleh penerbit. Sekarang lagi naik cetak, judulnya Ayah Ibu Izinkan Aku Mendidik Anakku. Kemudian ada satu buku yang lagi sambil jalan, lingkungan keluarga terhadap ethno wellness. Itu dia perawatan badan dan kaki. Bidangnya agak melenceng sih sebenarnya dari bidang keahlian, tapi ya lumayan lah. Boleh nggak Dian cerita kenapa memilih judul tersebut padahal di luar keilmuan yang dimiliki? Sebenarnya saya juga nggak paham banget nih kenapa bisa tiba-tiba masuk ke dunia takdir. Mulanya dulu saya sih paham bahwa Allah kasih sesuatu hal musibah atau dia kasih penyakit, Allah bakalan kasih penyembuhnya. Pasti Allah itu kasih kebaikan-kebaikan. Jadi Allah kan Maha Sifat ya Mas. Saya ingat banget waktu itu ada satu dosen yang bilang bahwa ketika kita diibaratkan seperti selang itu kalau ditekan dia nggak berhenti, justru lebih kencang. Dari situ saya berpikir bahwa oh iya ya ternyata benar. Setelah jadi asisten di pendidikan tata rias, makin memahami bahwa oh ini dari Allah gitu, emang hadiah dari Allah yang emang ini obat dari Allah. Nah dari situ ya ditulislah buku si lingkungan keluarga dan ethno wellness. Kebetulan karena saya bidangnya di spa dan perawatan badan, jadi lingkungan keluarga dan ethno wellness budaya se-Indonesia. Di sini cerita tentang budaya-budaya Indonesia terkait dengan perawatan badan dan lingkungan keluarga. Nah terakhir, apa Dian bisa memberi tips dan saran bagi Sobat IPB yang ingin menjadi penulis juga? Jangan sombong, jangan angkuh, karena nulis itu kita belajar. Belajar itu dari mana-mana Mas. Jadi nggak cuma belajar dari seseorang, dari tempat manapun, tapi belajar itu dari semua hal. Sehingga ketika kita ingin jadi penulis, kita harus mengkaji rasa, mengkaji logika juga. Kemudian satu, kalau kata Pema, membumi dan mendunia. Jadi semakin kita merendah, semakin Allah tinggikan derajat kita. Dan jangan menyerah, itu sih. Jangan pernah menyerah. Karena ketika kita, kalau di Islam ya, saya pribadi, kalau di hati udah bilang Allahu Akbar, berarti kita mengakui bahwa hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha segala-galanya. Jadi ketika kita punya sesuatu yang besar, ketika kita punya masalah yang besar, ketika kita ingin menyerah, kalau udah ingat Allahu Akbar, ya udah, berarti semua akan mudah, semua akan enteng aja di jalan. Wah, menarik sekali Sobat IPB. Itulah perbincangan kita dengan Dian Pertiwi Joshua, sosok inspiratif yang mengedukasi masyarakat dengan tulisan-tulisannya. Terima kasih Dian telah berbincang-bincang dengan kami di episode IPB Talk kali ini. Semoga semakin sukses dan terus menginspirasi. Terima kasih juga kepada Mas Alfi dan IPB TV. Semoga kita semua bisa berkarya di tempat dan bidang masing-masing sehingga bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Semoga bahagia dan sukses selalu untuk Sivitas Akademika IPB. Terima kasih Sobat IPB telah menyaksikan IPB Talk kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel IPB TV. Saya Alfi Syah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.